Hello, welcome home, welcome back to God's Word. Kali ini saya akan mengkhotbahkan mengenai Dia Maha Segalanya. Ini adalah mengenai khotbah di mana Dia, yaitu Tuhan, Dia memang segala-galanya. Dia Maha tahu, Dia Maha ada, Dia Maha kuasa, Dia Maha adil, Maha pengasih, dan Maha yang lain. Bahkan kita yang disebut mahasiswa kalau sudah mulai kuliah, tidak seperti sebutannya mahasiswa. Kita hanya siswa biasa, tapi kebetulan kita sedang kuliah saja untuk menempuh babak yang lain, yaitu telah S1, 2 maupun 3. Dan bagaimana pendapat Tuhan mengenai semua ini? Alkitab ngomong apa? Kita akan buka sama-sama aja. Kita akan buka sama-sama di Kejadian atau Genesis 35 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan yang kita tuju. Saya himbau untuk membaca full supaya bisa lebih komplit, lebih pas, dan lebih tahu mengenai sebetulnya ini ngomong masalah apa. Dan saya akan bacakan yang khusus buat Anda. Judulnya adalah God blesses and renames Jacob. Jelas sekali ya, ini kisah yang sangat populer sekali, banyak yang tahu, nggak mungkin nggak ada yang tahu. Saya akan bacakan mengenai ayat 11, yaitu And God said to him, I am God Almighty, be fruitful and multiply, a nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body. Jadi intinya beranak cucuklah, jadilah banyak, bangsa-bangsa penuhi semua itu, maka pemimpin juga akan timbul di situ. Ini adalah mengenai bagaimana Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Bahkan dikatakan di sini bahwa Dia atau Tuhan berkata, Akulah Tuhan. Jelas-jelas sekali bahwa Dia menyebut Dia adalah Tuhan. Kita sebagai manusia, kadang kita itu pengen jadi seimbang dengan Tuhan, baik disengaja maupun gak disengaja. Kita kayak ada semacam pengalaman yang begitu hebat sehingga kita seolah-olah bisa disandingkan dengan Tuhan. Padahal itu jelas-jelas sangat-sangat salah, itu sangat-sangat tidak mungkin. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki kuasa dan manusia berada dalam naungan kuasa Tuhan, bahkan iblis, setan, apapun itu pun juga ada di bawah kuasa naungan Tuhan. Kita kadang-kadang manusia sombong, pengennya melihat teman-teman sesama manusia kita itu di bawah kita. Kita melihat bahwa kita itu lebih tinggi dibandingkan manusia yang lain. Mentang-mentang satu ini memiliki satu hal yang lebih, seperti kekayaan, tempat, status, dan juga apa gitu. Padahal kalau disandingkan tanpa itu, kita bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Jadi kalau kita butuh yang namanya sesuatu yang Tuhan bisa kasih, ya emang hanya Tuhan yang bisa kasih. Manusia yang lain mungkin hanya bisa kasih pujian yang semu, bisa kasih imbalan atas perbuatan kita. Tetapi kalau Tuhan Yesus, Dia akan kasih mahkota kehidupan. Sesuatu yang tidak akan bisa didapatkan oleh kita dengan bantuan manusia lain. Apapun itu, seberapa baiknya kita, sehebat apapun kita, tidak akan ada yang bisa dapatkan itu ke kita selain Tuhan pastinya. Nah, makanya itu banyak sekali anak-anak muda biasanya itu condong memiliki sifat yang sombong. Kayak bisa ini, bisa itu, membuktikan segala sesuatu. Gak mau kalah, gak mau ngalah, pengennya menang melulu. Kadang-kadang itu adalah sifat yang jelek kalau melulu. Kalau sesekali gak apa-apa lah ya, namanya juga anak muda. Tapi kalau sudah melulu, itu sudah menjadi watak. Kalau itu menjadi watak, itu akan membuat kehidupan kita semua, anak muda, akan menjadi sedikit gelap, sedikit tanpa Tuhan. Soalnya Tuhan tidak bersentuhan dengan manusia yang sombong. Manusia yang sombong selalu tidak bisa memandang Tuhan. Kenapa demikian? Soalnya dia memandang dia lebih hebat, dia seimbang dengan Tuhan, dia lebih kuat dibandingkan manusia yang lain. Padahal kalau kita tahu bahwa Tuhan yang begitu hebat, begitu kuat, gagah, perkasa, Dia pun tidak menyombongkan apa yang Dia punya. Pernahkah kita lihat Tuhan menyombongkan apa yang Dia sudah lakukan? Enggak kok.
Dia selalu humble, be humble pada siapapun dan apapun. Kalau kita tahu bahwa Tuhan aja seperti itu, tatkala kenapa manusia malah jadi sebaliknya? Sombong, pengen diakui, pengen membuat manusia yang lain jatuh, senggol-senggolan dalam segi pekerjaan, pengen jadi nomor satu tapi nggak adil, tapi menggunakan langkah-langkah yang betul-betul tidak mengenakkan hati Tuhan, pengennya selalu disanjung, disapa duluan, dipuji. Ya semua itu adalah efek dosa. Efek dosa yang pertama itu selalu kayak gitu, kita lama-lama melakukan hal yang simpel tapi lama-lama akan bercabang ke sana ke sini. Tahukah Anda kalau misalnya kita sudah ada di situ, kita paling butuh yaitu tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kita bisa melalui semua itu. Tanpa Yesus kamu nggak bisa apa-apa. Percayalah itu, meskipun setan atau iblis itu juga menjanjikan banyak hal, dia menjanjikan keuangan, status, pendidikan, apapun itu di dalam dunia ini. Tetapi apa yang dijanjikan oleh iblis atau setan itu adalah sesuatu yang semu dan itu bukanlah sesuatu yang permanen. Dalam segi menit atau waktu tertentu dia bisa ambil semua apa yang dia kasih kalau dia nggak dapat apa yang dia minta. Jadi kalau misalnya kita bersekutu dengan iblis, dia pasti akan minta sesuatu X plus plus. Tapi kalau misalnya kita bersekutu dengan Tuhan, kita dikasih sesuatu 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, kita pasti akan bermusuhan dengan iblis. Itu sudah so pasti. Manusia nggak bisa ada pada dua Tuhan. Tuhan dosa atau Tuhan nggak bisa. Tetapi manusia hanya bisa memilih satu Tuhan. Pilihlah dengan bijak. Kalau kita memilih di mana iblis sebagai Tuhan kita, maka Tuhan akan menjadi musuh kita. Bagaimana kita bisa melawan jika Yang Maha Esa yang menjadi musuh kita? Padahal kalau kita tahu bahwa iblis itu pengennya itu hanya untuk membuat anak-anak Tuhan itu pecah semuanya. Hanya untuk membuat makhluk-makhluk yang lain itu ditaklukkan di bawah kakinya. Sebelum dia menuju kebinasaan yang kekal. Dia menggunakan sisa waktu ini untuk bisa memisah-misahkan, memecah-mecahkan, untuk bisa membuat semuanya menjadi anak iblis, menjadi anak atau anggota iblis itu supaya nanti pada saat pembinasaan dia nggak akan hanya dia doang, dia bersama-sama dengan Anda dan saya yang ikut cuma dia gitu loh. Jadi jangan pernah mengikuti iblis. Apapun itu, apapun yang dijanjikan, pastinya enak, pastinya membuat hati ini senang, tetapi semua itu mesti ditimbang-timbang lagi. Kadang-kadang kalau kita tahu bahwa dosa itu pasti menyenangkan, tapi untuk nggak dosa dibutuhkan sebuah usaha. Dekat dengan Yesus tidak otomatis, semua juga butuh untuk disengaja diusahakan. Kalau misalnya kita tiba-tiba bingung, dilanda kesusahan, tahu-taunya butuh pengakuan sana sini. Pernah nggak sih kalau misalnya kita lagi ada masalah malah nggak ada yang bantu? Yang teman-teman, yang misalnya siapa gitu yang kita andalkan tiba-tiba nggak ada buat kita. Entah dia bohong, entah dia alasan, entah dia memang tidak bisa. Kemudian kita kecewa, tapi kecewanya bukan ke manusia, ujung-ujungnya ke Tuhan. Tuhan nggak salah apa-apa, tapi kok tiba-tiba kita judge. Kenapa Tuhan semua ini terjadi padaku? Kenapa engkau tidak membantu aku loh? Yang salah kamu percaya dengan teman-temanmu melebihi Tuhan. Ketika kamu gagal, ketika kamu kalah, ketika kamu down, menangis, tidak ada yang bantu, kamu menyalahkan Tuhan. Gak bisa kayak gitu, itu adalah salahmu, salah percaya. Kalau kita sebagai manusia, kita salah percaya teman, maka teman itu mengecewakan kita, ya udah jangan berteman sama dia. Masih banyak teman-teman lain yang masih jauh lebih baik. Saya yakin ketika Anda dikecewakan, akan ada teman yang sangat-sangat baik. Meskipun mungkin Anda nggak menduga dia itu seperti itu. Jadi kadang ada 1-2 itu yang disepelekan sebagai teman, padahal dia adalah the best friend yang sesungguhnya dibandingkan yang best yang lain. Itu nggak best sama sekali. Jadi kalau kita mau
untuk melihat bagaimana Tuhan itu Maha Kuasa, kita mesti mengakui Dia bahwa Dia memang Maha Kuasa. Dia Maha Adil, Dia Maha Pengasih, dan kita bukan apa-apa. Jangan ada dengki, jangan ada sombong, semuanya mesti betul-betul tulus di mata Tuhan. Tuhan itu nggak bisa melihat kedengkian, Tuhan itu nggak bisa melihat suatu kebohongan, kedengkian, ketidaktulusan, tetapi hati yang seperti anak-anak mau mengakui apa adanya kesalahan, bertobat, itu adalah yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan menjanjikan Dia ada di sana sini, Dia ada untukmu, Dia ada juga untukku. So, jadi sekilas dulu mengenai khotbahnya. Betul-betul sebuah khotbah yang Tuhan berkata bahwa Dia itu magnificent. Tuhan itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat betul-betul tidak bisa diselami. Tetapi ada kalanya kalau manusia itu malah menjauh dengan Tuhan. Tapi bagi dia yang tidak menjauhi Tuhan, maka akan dikasih suatu bonus, yaitu dalam mahkota kehidupan yang mungkin tidak akan bisa dilihat fisik, tetapi itu akan membantu kamu semasa hidup. Habis ini saya akan berdoa buat Anda, utamanya yang dikecewakan, apalagi yang dikecewakan Tuhan, meskipun nggak langsung, tapi Anda menyalahkan Tuhan. Kita akan doa sama-sama aja. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus buat anak-anakmu yang sedang menonton hingga saat ini. Hamba berdoa Tuhan pada sosok-sosok yang dikecewakan. Katanya Engkau mengecewakan dia, padahal Tuhan gak pernah mengecewakan siapapun. Saat ini juga ubah mindsetnya, ampuni Tuhan kesalahannya. Now in Jesus name, Engkau akan berubah, Engkau tahu bahwa Tuhan tidak mengecewakan kamu, tapi kamu salah untuk mempercayai siapa. Jadi itulah penyebabnya engkau gagal dan engkau kecewa. Saat ini juga tumbuhkanlah permintaan maaf, kasih sayang lebih lagi di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus, Tuhan, buat yang benci sama Tuhan apapun itu, apalagi yang gak kenal Tuhan, tiba-tiba membenci soalnya umatmu Tuhan Yesus, Engkau kasih sebuah hati yang mau untuk bisa, untuk tidak benci, untuk bisa untuk tobat, untuk bisa untuk memaafkan siapapun itu, apalagi umatmu Tuhan. Tuhan gak pernah punya dosa, Tuhan gak pernah buat dosa, umatmu yang salah. Saat ini juga Engkau kasih suatu hati yang mau mengampuni lebih lagi. Now in Jesus name, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi penghakiman, apalagi mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa baik selama-lamanya, dan Engkau akan tahu lebih lagi. Now in Jesus name. Thank you Tuhan, thank you Jesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, ini adalah sebuah khotbah yang sangat singkat, membuka hati, menjahit hati-hati yang luka, tetapi juga akan memukul setiap hati-hati yang dekil, hati-hati yang jahat kepada Tuhan. Ya, sekilas dulu mengenai episode kali ini. Kita ketemu di God's Word episode mendatang. God bless you dan bye-bye.